pihak siapa yang harus berperan di situ dalam menyebarluaskan informasi secara masif tentang vaksin? Kelompok 1 ya. Pak Yusran kelompok 1 ya? Ya. Iya, iya. Oke, ya. Kemudian jejaring itu kira-kira melibatkan siapa semua? Oke, kayaknya itu yang ini ya. Menurut kelompok 1, siapa yang berperan di dalam ini? Siapa semua yang mestinya terlibat untuk penanganan isu ini? Ini bukan pekerjaannya Ibu ini, pekerjaan Indonesia ini ya. Tapi Bapak Ibu memberikan apa namanya ide-ide gagasan sebenarnya harusnya begini nih gitu untuk penanganan isu ini. Oke, silakan kelompok 1. Kira-kira apa semua yang harus terlibat di sini untuk menyelesaikan ini? Lintas sektor, Bu, kerjasama Ya, ya lintas sektor itu siapa? kecamatan, TNI, Polri, pemerintah desa. Ini Indonesia Pak, Indonesia ya. Oh, Indonesia. siap. Indonesia Pak, Indonesia ini masalahnya kan masalah global ini ya, bukan masalah Ampana ini, bukan masalah di Malaya, Kepulauan atau di Tokyo, tapi Indonesia ini. Ya. Yang terlibat secara global lintas sektor dari kementerian beberapa. Kementerian yang kita ketahui leadingnya berada di Badan Penanggulangan Bencana di tingkat kesehatan pusat, bukan Bu. Untuk pelaksanaan kegiatan itu berada di Kementerian Kesehatan. Oke. Baru? Lapisan pendukung itu ada dari TNI, ada dari pihak kepolisian, dari pemerintahan untuk penertiban ada Satuan Polisi Pamong Praja, terus saya kira itu Bu, yang sampai. Jadi di sini ya media. Jadi mau media cetak, media elektronik atau apa digital itu harus ya bekerja sama dengan pemerintah dalam menanggulangi bagaimana ini supaya vaksin ini bisa tersebar luas, orang bisa yakin, itu media yang harus gencar. Jadi ini harus ada media, itu baik swasta maupun pemerintah dia harus gencar. RCTI, SCTV, Trans TV dan sebagainya, radio dan sebagainya itu harus gencar ini ya memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini kan luas Pak, saya sudah bilang ini Indonesia, itu media. Media berarti informasi itu media tugasnya. Kemudian pemerintah, jadi pemerintah ini bisa melalui kesehatan ya, Kementerian Kesehatan, kemudian lagi penanggulangan bencana, TNI Polri, kemudian ada juga di Dinas Pendidikan ya dari sekolah-sekolah, pemerintah desa dan sebagainya ya, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian jadi pemerintah itu sudah semua berarti mencakup karena berbagai lapisan sampai ke bawah itu nanti berarti pemerintah provinsi, kabupaten sampai ke desa sampai ke RT gitu. Jadi ada itu. Kemudian satgasnya ini kan ada satgas Covid ya. Kemudian masyarakat, jadi LSM, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu juga harus berperan di sini dalam memberikan edukasi kepada umatnya gitu ya. Jadi baik secara agama maupun organisasi kemasyarakatan yang lain, LSM dan sebagainya itu harus berperan di sini supaya jadi kita kerjasama semua ini. Ini kan isu global dalam rangka kita bela negara, makanya semua pihak ini harus kerjasama. Itu ya. Jadi ini mungkin Bapak ini sempit, mungkin cuma apa ini ya hitungannya saya lihat bukan global ini kalau kayaknya rekomendasinya ini berarti belum global itu. Tapi secara secara ini bolehlah gitu ya. Jadi secara alur pikir gitu. Jadi alur pikir setelah identifikasi kemudian ada data faktanya itu kemudian dianalisis gitu ya, divalidasi dulu. Cuma validasinya tadi saya bilang kurang tajam karena sepertinya sudah langsung mengarah ke satu gitu. Pastinya kalau bagi saya itu semua aktual, kemudian APKL semua gitu ya, kemudian nanti di USG lagi. Mungkin untuk saat ini yang paling urgen adalah kita bahas dulu tentang vaksin ini karena ini tentang nyawa manusia yang langsung gitu ya. Itu makanya yang menurut kelompok Bapak Ibu ya
vaksin dulu yang harus tentang vaksin dulu yang harus diselesaikan. Itu urutannya gitu. Kemudian baru dianalisis apa penyebab dari isu yang di sini. Kemudian narasi isu saya lihat masih belum menggunakan kata negatif gitu ya. Jadi masih apa gitu. Jadi itu yang nanti diingat terus ya, bahwa ketika Bapak Ibu diminta nanti mungkin di tugas-tugas agenda ada ya, apa isu-isu itu harus negatif, ada fokus, kemudian ada lokus. Itu. Jadi saya rasa boleh. Jadi terima kasih untuk kelompok 1 ya, kita berikan apresiasi untuk kelompok 1. Terima kasih Ibu Ayu dan kawan-kawan. Selanjutnya kelompok 2. Oke, Ibu Faradila langsung masuk ya. Sehat-sehat Ibu Faradila. Ibu Faradila dengar suara saya? Iya Ibu. Oh iya. Sehat-sehat Ibu. Sehat. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Kelompok 2 siapa ya? Pak Bu Rukmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya. Silakan, lanjutkan. Nah, dalam tugas kelompok ini kami mengangkat 3 isu. Pertama, kita masuk tahapan kepada identifikasi isu. Kita menemukan kemenangan Taliban dan dampaknya pada kegiatan terorisme di Indonesia. Yang kedua, cybercrime meningkat tajam di masa pandemi. Yang ketiga, adanya kelompok anti vaksin karena kurangnya pemahaman. Setelah itu kita masukkan di dalam validasi isu. Kita memberi poin kemenangan Taliban dan dampaknya pada kegiatan terorisme di Indonesia. Kita beri angka 5. Cybercrime meningkatnya tajam di pandemi 5. Adanya kelompok anti vaksin juga 5. Karena nyata sampai di pedesaan. Kemudian untuk kelayakan 3, bagi cybercrime 3, bagi adanya kelompok vaksin 5. Problemnya 5 Ibu, jadi dari sini kita bisa temukan isu utamanya yaitu adanya kelompok anti vaksin, kurangnya pemahaman. Nah, kemudian kita masuk kepada selanjutnya. Untuk menentukan skala sangat tinggi. Penjelasan tabel analisa isu. Kenapa kita kategorikan aktual, terjadi saat ini dan masih menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat Indonesia. Kehalayakannya banyak masyarakat yang mengalaminya dan berpengaruh terhadap kelanjutan hidup nantinya. Problem, isu ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Yang kelayakan isu sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari tabel ini kita temukan bahwa adanya isu utama, adanya kelompok anti vaksin karena kurang pemahaman, kita masukkan di dalam penemuan masalah yaitu menggunakan fishbone. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, faktor manusianya, masih minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya vaksin. Kedua, pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya kebal terhadap COVID-19. Dari faktor metodenya, minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang aman dan tidaknya vaksin. Keempat, materialnya masih minimnya ketersediaan vaksin.
kelima, perasaan ragu masyarakat terhadap uji klinik vaksin yang ada. Yang bagian 4, berkembangnya informasi yang kurang tepat mengenai vaksin atau isu hoax. Nah, dari analisis min mapping di atas ditemukan bahwa masih minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya vaksin, pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya kebal, minimnya sosialisasi pemerintah tentang aman dan tidaknya vaksin, berkembangnya informasi yang kurang tepat mengenai vaksin, perasaan ragu masyarakat terhadap uji klinik vaksin yang ada, dan minimnya vaksin. Nah, langkah solusi penyelesaian masalah: 1, melakukan sosialisasi vaksin sampai ke lingkungan masyarakat terkecil, yaitu dusun, RT, keluarga, tentang pentingnya vaksin COVID-19. Yang kedua, memanfaatkan media sosial, media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang aman dan tidaknya vaksin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengajak tokoh masyarakat untuk menarik simpati masyarakat dari berbagai kalangan. Kemudian mengawasi semua informasi yang berkaitan yang sampai di masyarakat terkait vaksin COVID-19. Ini diharapkan menekan lajunya informasi hoax sehingga tidak mempengaruhi masyarakat terkecil, khususnya di pedesaan-pedesaan yang masih terbimbangkan dengan isu-isu yang bisa dibawa oleh anak-anak yang bisa melihat internet. Kalau orang tua kan kadang cuma langsung percaya saja dengan adanya, karena di masyarakat itu Ibu biasanya pemahamannya itu apa yang muncul di internet adalah kebenaran. Kemudian memfollow up dan memonitoring masyarakat yang sudah melakukan vaksin terhadap kemungkinan timbulnya efek samping. Nah, ini juga untuk salah satu meningkatkan bukti-bukti sehingga bisa menyadarkan kepada masyarakat supaya tidak timbul lagi rasa ragu terhadap uji klinik vaksin. Sekian Ibu. Terima kasih. Baik, coba lihat di dulu Visponnya. Oh ya, ada satu masalah Ibu yang belum diselesaikan Ibu. Tentang ketersediaan vaksin, yaitu bekerja sama dengan pihak swasta untuk apalagi membantu jangkauan vaksin Ibu. Ya. Apa hubungannya? Itu baru saya mau tanya, apa hubungannya dengan kelompok anti vaksin itu? Dia sudah anti, mau minim atau tidak, itu kan itu yang saya mau tanya malahan. Apa hubungannya dengan masih minimnya ketersediaan vaksin menyebabkan adanya kelompok anti vaksin? Gitu ya. Jika minimnya ketersediaan vaksin, maka kelompok anti vaksin, maka oh ya, mungkin ini tidak sesuai Ibu. Ya, tidak sesuai, menurut saya sih tidak sesuai gitu ya. Jadi itu maksud saya kalau nanti mencari penyebab itu harus gitu. Jika ini maka ya. Jika pemahaman masyarakat akan pentingnya vaksin masih kurang, maka ya ada itu kan dia anti karena dia memang belum paham gitu. Kemudian kalau sosialisasi tentang vaksin itu aman itu tidak kurang, itu tidak sampai ke masyarakat yang paling bawah, ya makanya akan muncul itu orang yang anti vaksin ya, karena itu jadi itu boleh masuk gitu. Jadi kalau masuk atau tidak penyebab dan akibat itu ditanya begitu. Jika maka Ibu. Ya, jika maka gitu ya. Semua ya, nanti untuk yang individu juga begitu, nanti kalau kita mendapat tugas-tugas mencari penyebab itu begitu. Jika maka. Kalau tidak cocok berarti bukan itu penyebab gitu. Oke, jadi ini masih sama dengan yang tadi ya tentang vaksin, berarti ya penjelasan saya kurang lebih sama. Jadi tapi yang di kelompok ini sudah ada bahwa bekerjasama dengan tokoh masyarakat gitu ya, berarti itu masyarakat dilibatkan di situ, bagaimana tokoh masyarakat itu mencerdaskan warga di sekitarnya gitu. Jadi saya rasa ini sama dengan yang tadi ya. Oke, saya terima kasih untuk kelompok 2 ini ya, sudah bekerja dengan waktu yang luar biasa sempit, dengan mungkin jaringan yang
acakadul gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa selesai semua. Terima kasih Pak Ibu Rukmiati, tapi Pak Ahmad ya yang presentasi. Oke, terima kasih kelompoknya Pak Ahmad. Silakan di stop share dulu. Oke, jadi intinya yang saya mau sampaikan adalah bagaimana sebenarnya tugas individu kemarin juga begitu. Diidentifikasi dulu, kemudian data faktanya, setelah itu baru divalidasi. Itu ya urutannya ya. Identifikasi dilengkapi dengan data fakta. Jadi setelah itu baru divalidasi. Validasi APKL itu jangan Bapak Ibu sudah punya rasa saya ingin mengerjakan itu. Jangan, tapi betul-betul APKL itu memang betul-betul diperhatikan gitu. Jangan kalau saya mau bikin yang ini gitu ya, saya mau menyelesaikan ini, tidak. Tapi ketika memang APKL itu semua memenuhi kriteria atau semua nilainya 5 gitu ya, jadi nilainya 20, oke berarti saya USG lagi. Dari sekian masalah ini semuanya ini apa yang mana yang paling urgen ini? Jadi urgen itu yang paling mudah dulu atau yang paling memberi dampak yang paling ini ya. Kalau tidak diselesaikan itu akan berbahaya. Atau ketika itu diselesaikan maka masalah yang lain itu ternyata ikut selesai gitu ya. Kadang-kadang kan begitu masalah keterkaitan ya, saling terkait gitu. Jadi itu jangan karena saya mau bikin yang ini langsung itu yang nilainya tinggi. Jangan. Kelihatan sekali. Jadi saya bilang ini bapak paksa ini. Kalau saya misalnya jadi coach begitu, ini bapak paksa ini dia pasti mau bikin ini nih. Jadi langsung nilainya tinggi. Maksa banget gitu bahwa itu tidak aktual gitu. Padahal itu aktual gitu. Problematik juga kelayakannya iya, layaknya iya. Cuma karena ibu tidak mau bikin itu sehingga akhirnya bukan itu tidak dapat nilai tinggi gitu. Jadi jangan takut memberi nilai bahwa itu memang kenyataannya begitu. Memang semua masalah ini betul-betul gitu ya. Jadi kalau tidak kan dia akan terbengkalai sendiri sebenarnya dari bahasa-bahasa yang gitu. Apakah ini memang menyangkut hajat orang banyak? Oh tidak, berarti memang tidak. Tapi kalau iya, ya silahkan dikasih tanda semua dengan nilai yang tinggi gitu. Kemudian setelah itu baru di USG. Dari semua masalah ini mana yang urgen, yang paling urgen, serius dan urusnya harus segera diselesaikan. Atau bahkan ketika satu masalah ini selesai, yang lain ikut selesai gitu. Itu ya. Jadi jangan takut dan jangan ragu atau jangan memaksakan diri karena saya ingin yang nomor 2 saya mau kerjakan. Yang lain pasti turunlah nilainya. Itu maksa namanya. Jadi kemudian di USG setelah dapat satu yang paling utama maka itu yang dianalisis menggunakan itu tadi mau fishbone kah, mau causal map, mau mind mapping, mau YY terserah mau pakai apa, kemudian didapatlah itu. Jadi kalau mau cari penyebab itu tadi ya jika maka. Kalau tidak nyambung berarti no ya berarti bukan itu gitu. Itu. Jadi setelah itu baru apa sih dampaknya kalau saya tidak selesaikan ini isu ini. Itu baru. Kalau ini tidak ini bla 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 gitu ya apa semua. Kemudian setelah itu baru gagasan apa yang ingin saya lakukan untuk menyelesaikan isu itu. Jadi gagasannya apa saja. Jadi Bapak Ibu kalau membuat itu ya supaya Bapak Ibu kan kegiatan itu minimal paling tidak 4 kegiatan untuk dalam tantangan aktualisasi nanti. Kalau ibu terlalu sempit, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau memiliki yang luas, supaya ibu bisa, oh saya mau bikin ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi banyaknya kegiatan itu berarti karena hasil scanningnya ibu itu yang luar biasa, luas itu. Tapi kalau cuma sempit, sama seperti kemarin misalnya soal PKN, misalnya nilai PKN yang rendah itu setengah mati mau bergerak. Tapi kalau hasil belajar secara keseluruhan itu mungkin bisa lebih bermain lagi gitu ya. Atau bagaimana pembelajaran ketika pandemi itu berarti apa yang harus saya lakukan. Ketika daring harus apa, kalau harus touring harus bagaimana itu mungkin lebih luas lagi. Harus bekerja dengan siapa, bekerja sama dengan siapa dan sebagainya. Gitu ya. Jadi scanning itu penting. Jadi jangan saya nanti begini tidak. Ketika sangat luas, maka nanti ada kegiatan yang karena cuma 1 bulan, berarti ini dulu yang kegiatan yang saya akan buat, selanjutnya akan saya buat rencana tidak lanjut, nanti akan saya lanjutkan setelah masa habituasi yang 1 bulan. Jadi tidak usah takut banyak kegiatan, nanti disampaikan saja untuk yang habituasi sampai di sini. Nanti selanjutnya akan saya selesaikan setelah habituasi. Berarti ada rencana tindak lanjut.
Itu ya. Jadi ini sedikit untuk ke rencana aktualisasi. Nanti selanjutnya tergantung coach-nya. Kemudian apa masalahnya, kemudian lokusnya di mana, itu harus jelas ya. Misalnya meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, itu kan berarti sudah ada meningkat tapi kan negatif ya, soal korupsi berarti meningkatnya kasus korupsi berarti negatif gitu. Kemudian rendahnya pemahaman masyarakat tentang COVID di mana gitu ya, di wilayah kepulauan misalnya, atau apa gitu ya. Jadi yang penting ada itu, nanti harus lengkap. Tapi nanti mungkin lebih lanjut ke dengan coach itu. Tapi bocorannya isu itu begitu negatif, ada fokus, ada lokus. Kalau nanti ada tambahan-tambahan lain silahkan. Tapi yang jelas formatnya begitu ya. Jadi tadi masih ada beberapa yang rumusan isunya adalah berita. Seperti yang kelompok 2 tadi adalah kemenangan Taliban, pengaruhnya ya terhadap terorisme, itu berita itu ya. Itu berita, itu bukan rumusan isu. Ya, yang isunya bukan begitu nanti ya. Oke. Jadi itu bukan isu tapi berita. Jadi ada kalimat-kalimat berita, ada kalimat isu gitu ya. Jadi ada kalimat yang nanti untuk penelitian, bagaimana pengaruhnya terhadap apa, itu penelitian. Yang kita minta isu berarti rendahnya, belum optimalnya, biasanya begitu ya. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke mind map. Apa ya? Yang kelompok lagi, roadmap. Oke. Ada pertanyaan Pak Saiful, silakan. Pak Ahmad Saiful. Menanyakan Ibu, untuk Ya. menetapkan fokus dan lokus itu berarti pada isu Ibu ya, supaya ya, isu. Jadi isu itu sudah langsung kalimat negatif dan fokus lokus. Lokus itu tempatnya ya, tempatnya di mana, fokus itu masalahnya apa. Jadi apa, pokok masalahnya apa, itu fokusnya. Jadi itu diidentifikasi masalah itu sudah langsung. Kalimatnya sudah kalimat negatif. Itu ya. Oke, ada lagi? Masih ada? Oke. Aman berarti ya. Aman itu bukan berarti paham, tapi aman bagi saya tidak ada pertanyaan, tapi yang jelas saya lihat masih bingung gitu. Jadi tidak apa-apa. Nanti masih ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Dan kalian pusing di sini, masih ada agenda 2, agenda 3, nanti lebih, oh yang dimaksud begini, oh begini. Itu nanti lama-lama akan bertambah. Maksudnya bertambah bingung ya, bukan bertambah paham. Pak Akbar. Saya yakin bukan bertambah paham, tapi bertambah bingung. Aduh, apa lagi ini ya gitu. Jadi kira-kira begitu. Insya Allah nanti akan terbuka lagi. Jadi seperti Ibu Ayu bilang, Ibu ternyata setelah dijelaskan ini nanti kepahamannya sudah terlanjur di-upload ke tugas ya. Waduh, begitu ada penjelasan baru paham. Disuruh bertanya, tidak bertanya. Begitu ini, oh gitu ya. Oh, saya suka yang begitu ya. Jadi setelah lewat baru, oh gitu ya. Kan saya sudah waktu apa namanya, waktu pertama gitu ya, waktu pertama terus mati lampu itu saya sudah sampaikan kepada evaluator, berikan nomor HP saya untuk apa namanya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Alhamdulillah, jadi saya segar bugar, tidak ada pertanyaan. Saya suka sekali kalau ada pertanyaan, jadi aman gitu. Pas ini aduh bagaimana ini ya, aduh ya sudah. Setelah itu saya buka juga pertanyaan. Siapa yang mau bertanya tentang ini? Ada nanti Ibu nanti setelah ini baru. Nah, itu di situ kohantur ya. Baru ada ya, jadi saya bilang ini kolab jaring LMS ini kalau sudah masuk, setahu saya tidak bisa diedit, tidak bisa diambil ulang. Jadi itu kenapa ketelitian apa semua itu harus itu begitu sudah fix diteliti sampai 3 kali, oke, harus siap di upload gitu ya. Jadi memang itu sudah salah satu
dari nilai dasar itu adalah itu ya, kerja keras, mandiri, kemudian teliti, semua itu harus ada. Makanya inilah dalam proses pembelajaran supaya semakin itu ya, oke, saya teliti dulu ini. Jangan karena waduh semua dikejar ini, tetap stay cool gitu ya. Kalau bahasa Jawanya stay cool, bahwa oke, pelan-pelan diteliti, oke, upload. Jadi sekarang ini waktunya memang cuma 3 jam, tapi tugasnya kan bikin Bapak Ibu nggak tidur-tidur gitu kan. Ya mungkin gitu. Karena itu tadi ya. Tapi jangan menunda pekerjaan. Tugas hari ini meskipun ada Sabtu Minggu, tapi kerjakan. Kalau bisa tepat selesai, berarti ada waktu untuk memeriksa gitu ya. Jadi itu kerja keras untuk mengharap hasil yang terbaik itu penting sekali di sini. Makanya itu sekarang ini apa namanya ya, mental Bapak Ibu ini yang harus diuji di sini ya. Belum jaringannya yang enggak karu-karuan, belum hujan lagi, belum banjir lagi apa gitu kan. Jadi itu semua merupakan kendala yang harus dilawan. Saya saya bisa melewati itu semua. Ketika itu sudah lewat, maka hore-horenya itu luar biasa. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke roadmap. Tugas kelompok dulu. Roadmap. Roadmap ada 3 kelompok kalau tidak salah. 3 atau 4? Berapa kelompok? 3, Bu. 3 ya? 3, Ibu. Ya, 3. Berarti kayaknya 2 sekolah. 1 itu Pak Nur Akbar, Pak Yusran, dan Ibu Minarni ya? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya, kesehatan dengan Pak Nur Akbar, kemudian sekolah ini saya bagi 2 kalau tidak salah. Oke, silakan. Kelompoknya siapa dulu mau presentasi nih? Saya tidak tahu kelompoknya ya. Ketua kelompoknya maksudnya saya tidak tahu. Siapa ketua kelompok 1? Kelompok 1 siapa ketuanya? Kalau kelompok 3 saya, Bu. Ya. Kelompok 1? Kelompok 1 siapa ya? Berarti harus buka kolabjar juga saya.
Oke, kelompok 1 Ibu Faradila. Kelompok 2 Pak Katsirun. Oke, silakan Ibu Faradila. Ibu, ya Ibu, susu bagus Pak. Kalau ini siapa yang Ibu? Siapa yang punya kelompok 1? Eka. Bayu ya? Pak Katsirun siap ya? Oh. Oke, silakan Ibu Faradila. Bu Faradila, Pak Katsirun, dan Pak Yusran ya ketuanya. Kelompoknya Ibu Faradila siapa semua? Ibu Ayu. Iya Ibu, Ibu Ayu, Ibu Irma. Ibu Ayu, Ibu Irma. Siapa yang punya ininya, filenya? Saya Ibu, saya ada. Ibu Faradila saja yang punya file, kan tidak? Sama Ibu, Ada, Ibu, semuanya ada. ada Ibu. Kalau semuanya ada, silakan siapa yang bisa presentasi. Yang Ayu, kau juga Ayu, soalnya sampai laptop suaranya tidak bagus. ya, oke silakan. Ayu Oke. Iya. Oke, silakan Ibu Ayu, silakan. Baiklah, saya akan mempresentasi roadmap bela negara membangun memperkuat kesiapsiagaan bela negara PNS. Masuk di kondisi saat ini dan kondisi yang akan diharapkan. Yang pertama, kondisi saat ini, kesiapsiagaan bela negara PNS di lingkungan Dinas Pendidikan masih rendah. Dalam hal ini bisa tercermin dari beberapa aspek, yaitu masih banyak PNS yang hadir tidak tepat waktu, masih sedikit PNS yang mau melakukan olahraga, masih rendahnya pemahaman PNS terkait peraturan baris berbaris. Dalam kondisi pandemik, seluruh masyarakat diharuskan mematuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi menghindari kerumunan. Masih banyak pegawai di lingkungan kerja yang tidak mematuhi prokes yang berlaku, tidak memakai masker jika sedang berbicara dengan teman dekat, berkumpul atau berkerumunan saat jam istirahat. Kemudian kondisi yang diharapkan. Dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan saat ini, maka diharapkan ke depannya seluruh PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dapat memahami dan menerapkan sikap perilaku PNS yang disiplin dalam kehadiran, tekad, dan tindakan yang mengandung nilai-nilai dasar bela negara seperti PNS rutin melakukan kegiatan olahraga, PNS yang paham tentang peraturan baris berbaris, dan memahami betapa pentingnya menjalankan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Telaah kondisi kesiapsiagaan bela negara di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tojo Una. Jadi yang pertama, kekuatan.
Banyaknya PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tojo Una-Una yang akan memiliki tekad untuk menerapkan peraturan baris berbaris terutama pada saat apel dan upacara. Pentingnya melakukan olahraga, kewajiban datang tepat waktu, serta kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kelemahan, kurangnya kesadaran PNS dalam menerapkan peraturan berbaris, terutama setiap melaksanakannya upacara. Selain itu, PNS juga kurang memiliki kesadaran untuk berolahraga secara teratur, serta menerapkan protokol kesehatan saat berada di lingkungan kerja. Kesadaran untuk menerapkan disiplin waktu juga masih terbilang cukup rendah. Peluang tersedianya lapangan serta fasilitas-fasilitas olahraga lainnya yang tersebar di Kabupaten Tojo Una-Una menjadikan PNS dapat dengan mudah melakukan latihan untuk ketahanan fisik dan olahraga. Sosialisasi tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan juga dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang pada saat jam kedinasan. Tentang pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meresahkan membuat aktivitas PNS harus banyak dilakukan di rumah, sehingga penerapan peraturan baris berbaris saat apel maupun upacara masih belum bisa dilakukan dengan maksimal. Peraturan untuk hadir tepat waktu juga belum bisa dilakukan secara maksimal dikarenakan banyak PNS yang diharuskan untuk melakukan kerja di rumah. Sekian, Ibu. Terus yang dilakukan apa ini? Yang dilakukan apa? Bagaimana untuk membangun itu bagaimana? Ini berarti ini baru memaparkan apa yang ini kan? Baru menceritakan gambarannya. Kemudian bagaimana untuk membangun atau memperkuat kesiapsiagaan? Belum ada? Rekomendasinya belum ada, Ibu. Kenapa bisa? Ya, jadi yang penting itu rekomendasinya. Jadi bagaimana untuk membangun kesiapsiagaan bela negara di lingkungan sekolah gitu ya. Jadi terkait dengan bagaimana kesiapsiagaan jasmani dan mental, kemudian bagaimana membangun tim untuk pencegahan, bagaimana itu kewaspadaan dini dan sebagainya. Jadi itu ya yang harus muncul di dalam membangun, memperkuat kesiapsiagaan bela negara. Seperti yang sudah sampaikan kemarin bahwa bela negara itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, tapi dia harus melibatkan berbagai pihak. Makanya ada membangun tim. Bagaimana membangun tim untuk membuat atau memperkuat, membangun ya kesiapsiagaan bela negara PNS di lingkungan instansi tersebut. Oke, jadi ini belum selesai ya kelompok 1. Ya, Ibu. Ya, oke, baik, terima kasih Ibu Ayu. Selanjutnya kelompok 2. Apakah sama juga belum selesai? Pak Kasirun. Kenapa Pak Kasirun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, izin memaparkan tentang roadmap kesiapsiagaan bela negara. Dimana kita tahu bahwasanya kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang
baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas, disertai kerelaan berkorban untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun ruang lingkup nilai dasar bela negara, ada cinta tanah air, ada setia kepada Pancasila, ada sadar berbangsa dan bernegara, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara meliputi kesehatan jasmani, kesiapsiagaan jasmani, kesehatan mental. Kesiapsiagaan mental menjunjung kearifan lokal, serta memiliki etika atau etiket dan moral. Kemudian kondisi saat ini adalah yang terjadi kurang disiplin waktu dengan kurangnya sikap awal bela negara. Kurang disiplin waktu yang banyak terjadi adalah banyak ASN terlambat datang ke sekolah ataupun datang mengabsen. Kemudian masih ada sebagian ASN yang tidak memakai seragam yang sesuai. Kurangnya sikap awal bela negara bisa dicontohkan dengan kurangnya rasa toleransi. Kemudian tidak adanya rasa rela berkorban. Kemudian kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada tadi, maka kita harus mengubah kebiasaan buruk. Kita hilangkan kebiasaan buruk itu, kemudian memberikan punishment atau hukuman bagi yang melanggar aturan. Sehingga insya Allah nilai bela negara akan terwujud. Baik, sampai di sini Bu, kami sudah berusaha tadi malam 3 supaya selesai sekaligus, tapi sampai di sini batas kemampuan kami kelompok 2. Setelah akan kami perbaiki selambat-lambatnya sebelum nanti malam, sebelum dikumpulkan insya Allah. Terima kasih Bu. Oke, ternyata gampang sekali tugasnya ya. Saya rasa susah tugasnya, ternyata gampang gitu ya. Atau saya yang bikin soalnya susah tapi ternyata jawabannya gampang. Jadi kesiapsiagaan bela negara saya seperti sampaikan di tadi ya. Jadi kalau tadi Bapak membuat mengubah apa tadi itu kebiasaan buruk tadi. Caranya bagaimana gitu ya. Yang buruk seperti disiplin. Bagaimana supaya orang disiplin gitu. Itu dijabarkan gitu. Karena itu yang saya minta adalah membangun, memperkuat kesiapsiagaan. Membangun berarti kalau belum ada di dalam instansi itu. Memperkuat berarti kalau sudah ada berarti diperkuat bagaimana. Jadi misalnya kalau di sekolah, ya, jadi antisipasi tentang bagaimana supaya narkoba itu kan berarti ini kita keterkaitannya dengan 3. Jadi agenda 1 itu berarti ada wawasan kebangsaan, isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Ada 3 ini. Berarti itu sudah mencakup semua. Jadi kita sudah tahu ada isu-isu. Kemudian ada rasa nasionalisme kita, dari ada cinta tanah air dan sebagainya itu sebagai nilai-nilai bela negara, maka untuk antisipasi supaya narkoba tidak berkembang di sekolah misalnya itu apa gitu ya, misalnya oke, kalau ada tamu atau ada makanan, orang yang berjual makanan itu harus yang sudah memang ditahu siapa yang bikin misalnya, jadi kesehatan higiennya gitu ya untuk anak-anak maupun orang dalam sekolah situ. Jadi misalnya makanan, oke, yang buat makanan misalnya siapa, tidak boleh sembarang orang masuk untuk berjual di sekolah misalnya, harus ada izin dan sebagainya dengan standar-standar kesehatan yang sudah ditentukan. Itu ya, kemudian supaya anak-anaknya sehat, tidak keracunan, tidak kena narkoba. Kemudian misalnya ada one gate, ya, jadi 1 pintu, keluar masuk itu 1 pintu, yang di belakang ditutup gitu, supaya salah satu anak-anak tidak bolos, kemudian gampang pengawasan karena cuma 1 pintu misalnya. Itu adalah bagaimana kita membangun memperkuat kesiapsiagaan bela negara gitu. Kemudian oke, setiap hari apa kita lakukan olahraga di sekolah misalnya tiap hari Jumat atau tiap hari apa. Kemudian ada nanti namanya upacara itu berarti ada latihan baris berbaris misalnya. Jadi itu kemudian apa untuk tadi membangun tim misalnya bekerja sama dengan apa? Oke, dengan misalnya bisa kemudian dengan puskesmas dengan apa gitu supaya anak-anak selalu sehat, terpantau bahwa tidak ada yang kena narkoba gitu ya. Jadi ada menurut saya ini sebenarnya agak susah gitu, agak berat ini tugas ini.
tapi ternyata dengan mudahnya dibuat oleh anak-anak ampana gitu ya, bahwa wah ternyata pekerjaannya mudah sekali gitu. Bagi saya ini bukan susah, tapi maksudnya perlu pemikiran bahwa dari kesiapsiagaan itu ada yang apa namanya tadi ya, kewaspadaan ini, bagaimana kita kesehatan mental dan sebagainya. Untuk sekolah itu kan bagus sekali karena kita anak bangsa ya, penerus bangsa, itu berarti kita harus lindungi itu, di samping kita sendiri juga. Berarti kita sehatkan anak-anak dengan misalnya olahraga, kita juga olahraga gitu. Ya kan? Gurunya juga ikut olahraga, jangan cuma gurunya ngerumpi, sana olahraga, kamu yang guru-gurunya cuma bercerita ya, biasa guru-guru Carlota atau bahasa Inggrisnya dulu Carlota gitu ya. Jadi cuma gosip kirim-kirim berita hoax gitu ya, guru-guru gitu. Jadi ikut juga olahraga. Oke, semua ikut olahraga, kemudian supaya sehat. Kalau perlu bisa Bapak Ibu memberikan tambahan makanan sehat, misalnya kalau masyarakat di situ ini gitu ya. Jadi supaya anak-anak sehat. Kalau memang tidak bisa, berarti oke, akses untuk jajan misalnya itu diberi itu ya. Jadi waduh, banyak sekali gitu. Tapi oke, sudah ada pekerjaannya. Setelah dipaparkan nanti langsung diupload ya. Jadi saya cuma kasih apa namanya, perbaikan-perbaikan itu untuk pemahaman Bapak Ibu bahwa ketika saya minta Bapak Ibu memperkuat kesiapsiagaan itu adalah bagaimana semua aspek yang di dalam ada di buku kesiapsiagaan itu kan ada materi 1 apa sampai rencana bela negara, membangun tim, kemudian ada kewaspadaan diri dan sebagainya, itu tercakup di semua dalam memperkuat kesiapsiagaan bela negara gitu ya. Jadi semua aspek itu harus masuk gitu. Bagaimana kewaspadaan dini? Kalau misalnya yang di Pak Yusran misalnya ya misalnya soal kesehatan, berarti apa? Kemudian kerjasama dengan siapa supaya itu ya. Jadi misalnya masalah narkobanya kah, masalah seperti pandemi sekarang ini kah, masalah apa gitu. Itu berarti harus kerjasama dengan siapa. Kalau misalnya Pak Nur Akbar yang menjadi contoh instansinya, berarti di situ Pak Nur Akbar ini kan seperti saya sampaikan kemarin, narkoba, korupsinya itu bahaya korupsi luar biasa. Berarti kewaspadaan dini itu dengan cara apa? Misalnya oke, berarti kita bikin sistem yang begini, semuanya harus terrecord di dalam misalnya oke pakai Google Drive nih untuk supaya misalnya gitu semua orang bisa baca, berarti bisa tidak bisa mengakses dalam hal merubah-rubah, tapi hanya bisa melihat gitu misalnya. Read only gitu ya untuk orang luar, tapi berita informasi itu bisa tersebar, tapi tidak bisa di otak-atik gitu, cuma membaca saja misalnya. Supaya orang tahu semua. Oke, ketika begitu pengumuman langsung tersebar. Tidak ada yang tersembunyi. Oke, jadi itu ya supaya misalnya begitu. Jadi kewaspadaannya apa? Kemudian membangun tim. Oke, saya akan membangun tim dengan inspektorat, dengan apa namanya kejaksaan misalnya, dengan siapa lah BPKP dan sebagainya, supaya memang betul-betul ketika kita ingin melakukan sesuatu kita konsultasi di situ. Bisa tidak ini dana ini bikin begini bla 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 itu ya. Supaya itu maksudnya membentengi kewaspadaan dini supaya tidak ada korupsi di lingkungan ini. Oke. Kemudian untuk kesehatan misalnya tiap hari apa. Kalau tidak ada kegiatan olahraga di kantor, oke berarti saya yang harus masing-masing orang harus olahraga sendiri, kemudian konsumsi makanan yang sehat dan sebagainya. Itu. Oke, jadi Ibu apa tadi Pak Kacirun ya. Jadi itu. Jadi semuanya membuat saya bertugas kalian mengajari saya sepertinya. Jadi silakan Ibu jabarkan sendiri itu dengan ini tadi ya. Apa namanya? Salamander tadi itu saya baru. Jadi kenapa saya yang menerjemahkan sendiri salamander? Jadi harusnya Ibu Bapak jelaskan apa itu salamander itu apa namanya merubah itu dengan cara apa supaya yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin itu dengan cara apa itu dijabarkan di sini karena ini Bapak membangun dan memperkuat gitu ya. Jadi kalau aduh kok jadi saya lagi berpikir nih apa ini? Jadi saya menghayal gitu kira-kira Pak Kasirun dan kelompoknya ini mau bikin apa ya? Jadi saya tidak bisa bahasa kalbu itu saya tidak bisa baca. Jadi memang harus kalau bagi saya harus terjabarkan gitu ya, harus terjabarkan apa yang ingin Bapak Ibu perbuat untuk membangun atau memperkuat kesiapsiagaan bela negara itu. Itu ya yang bisa saya kasih masukan untuk dua kelompok ini. Oke? Terima kasih. Ya, silakan kelompok ketiga. Siapa Pak Yusran atau Pak Berakbur Webinar ini yang mau presentasi? Izin saya. Pak Yusran. Oke, silakan. Izin share screen, Bu. Ya.
Izin Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Jadi di sini saya ada 3 orang, Pak Nur Akbar dengan Ibu Minarni. Kebetulan hasil kesepakatan kami kemarin angkat ke arah puskesmas karena kami 2 orang dari puskesmas. Jadi Pak Akbar tinggal menambahkan secara umum tentang tugas-tugas ini, Bu. Oke. Baik, penjelasan roadmap di sini tentang kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, kondisi kesiapsiagaan negara di lingkungan puskesmas. Yang kedua, telah terkait kesiapsiagaan negara bela negara di ASN. Kami mencoba menggunakan dengan analisis SWOT, terus rekomendasi langkah-langkah strategis dan sistematis untuk membangun atau memperkuat kesiapsiagaan bela negara di lingkungan puskesmas. Selanjutnya, pelaksanaan. Selanjutnya terwujudnya ASN di lingkungan puskesmas yang memiliki kesiapsiagaan bela negara. Jadi ini roadmap siapkan. Di sini kami mencoba memaparkan kondisi kesiapsiagaan bela negara di lingkungan puskesmas. Jadi kondisi saat ini kami menjabarkan masih ada ASN yang datang tidak tepat waktu. Jadi masih ada sebagian. Selanjutnya masih sedikit ASN yang mau peduli melakukan kegiatan olahraga dan olah fisik. Selanjutnya apel. Selama pandemi, apel pagi, apel pulang itu ditiadakan karena pandemi COVID. Terus selanjutnya, masih rendahnya pemahaman ASN terkait dengan PBB atau peraturan baris berbaris. Yang kelima, dalam kondisi saat ini, di mana pandemi COVID itu membuat seluruh masyarakat diharuskan mematuhi protokol kesehatan. Jadi aturan tambahan di dalam masyarakat itu protokol kesehatan, baik nakes maupun masyarakat, dengan menjalankan 5M. Dan awalnya dulu cuma 3, sekarang berkembang menjadi 5. Cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Di sini kita masih melihat kondisi sekarang, itu masih ada pegawai di lingkungan kerja yang tidak mematuhi prokes yang berlaku. Itu tidak memakai masker jika sedang berbicara, terutama ketika jam-jam istirahat. Dari kondisi yang ada saat ini, kami mendiskusikan kondisi-kondisi yang kita harapkan itu seperti ini. Dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di lingkungan puskesmas, diharapkan ke depannya seluruh ASN dapat memahami dan menerapkan sikap disiplin, serta mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Selanjutnya, mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kegiatan sehari-hari, seperti melakukan olahraga, olah fisik, serta memahami tentang peraturan baris berbaris, dan memahami betapa pentingnya menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya, dalam pelayanan, kami mengharapkan seluruh ASN dapat menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Baik itu di dalam pelayanan di dalam gedung maupun di luar gedung. Selanjutnya ini telah yang kami angkat di sini menggunakan analisis SWOT. Jadi strength atau kekuatan, itu banyaknya ASN di lingkungan puskesmas yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya olahraga bagi kesehatan. Terus selanjutnya masih ada ASN yang berdedikasi tinggi untuk mengabdi. Terus ketersediaan anggaran puskesmas dianggap sudah cukup, lebih memadai. Selanjutnya adanya peningkatan sarana dan prasarana. Selanjutnya dukungan lintas sektor dalam bidang kesehatan. Di sini kami mengangkat dukungan lintas sektor itu dalam hal untuk tingkat desa itu ada anggaran kesehatan, anggaran bidang kesehatan dikhususkan jadi ada 10% di dalam pemerintahan desa khusus untuk kesehatan. Terus weakness, kelemahan yang ada. Kurangnya pemahaman ASN di lingkungan puskesmas terkait kesiapsiagaan bela negara. Terus kurangnya kesadaran pegawai dalam menjaga protokol kesehatan. Terus adanya kesenjangan usia yang mengakibatkan adanya perbedaan pemahaman mengenai kesiapsiagaan bela negara. Terus beban kerja tidak merata. Adanya etos kerja menurun di sebagian ASN. Biasanya mungkin sudah merasa senior atau
umurnya sudah tua, biasanya tingkat pekerjaan itu mulai diturunkan. Terus opportunity atau peluang itu adanya regenerasi ASN yang dapat menjadi agen perubahan seperti kami ini dengan model-model dan konsep yang berbeda dalam perekrutan dan pembinaan. Terus selanjutnya adanya pembinaan dari Dinas Kesehatan. Selanjutnya adanya kebijakan yang mendukung pembentukan karakter, adanya komitmen pemerintah untuk memberikan insentif tunjangan kinerja bagi ASN, meskipun sampai sekarang belum ada. Terus selanjutnya threat atau ancaman-ancaman. Keterbatasan SDM di lingkungan puskesmas. Terus kurangnya pengawasan di puskesmas wilayah terpencil. Tidak semua puskesmas mempunyai fasilitas untuk berolahraga. Nah, dari hal analisis itu kami mencoba mengambil rekomendasi atau langkah-langkah strategis. Yang pertama, memberikan sanksi yang tegas terhadap disiplin pegawai. Jadi memaksimalkan tupoksi khususnya dari Kasubag Kepegawaian dalam hal ini KPU di puskesmas sebagai pembina langsung di lingkungan puskesmas. Itu dapat memberikan teguran lisan untuk pelanggaran ringan, tertulis dan tergantung dengan tingkat sanksi yang dilakukan oleh pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila teguran tidak diindahkan atau dilaksanakan, maka akan diberikan teguran tertulis yang menyangkut dengan sanksi administratif. Seperti masalah saat pandemi, pemerintah pusat maupun daerah telah memberi arahan dan sanksi yang tegas bagi ASN yang melanggar pelarangan mudik pada saat Ramadan maupun Hari Raya. Latihan kegiatan olah fisik sebagai bentuk dari pembinaan kesehatan jasmani dapat berupa latihan fisik yang diadakan oleh puskesmas, seperti melakukan kegiatan aerobik, senam, lari pagi, badminton, tenis meja, dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar tercipta kebugaran di dalam tubuh seorang ASN, sehingga nantinya dalam bekerja di kantor mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan baik dan prima, seperti pengontrolan emosi, memaksimalkan anggaran program dari BOK untuk kegiatan program kesehatan kerja dan olahraga. Jadi di puskesmas ada kegiatan khusus untuk pembinaan kebugaran jasmani khusus untuk ASN. Itu dibiayai oleh bantuan operasional kesehatan. Terus meningkatkan service excellence. Atasan mengingatkan kepada seluruh ASN untuk melakukan pelayanan secara baik dan optimal dengan menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Selanjutnya menerapkan disiplin protokol kesehatan. Puskesmas dan seluruh ASN dengan saling mengingatkan untuk menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Terus selanjutnya meningkatkan etos kerja. Meningkatkan etos kerja dengan pemberian insentif dan kesejahteraan yang memadai bagi seluruh ASN di puskesmas sehingga berdampak pada semangat kerja keras sebagai bagian dari bela negara di lingkungan puskesmas. Selanjutnya memperkaya wawasan seluruh ASN di lingkungan puskesmas. Ini tadi dari analisis kenapa dimunculkan karena SDM masih terbatas. Jadi rekomendasinya memberikan kesempatan bagi seluruh ASN untuk mendapatkan pengetahuan melalui kegiatan seminar dan pendidikan lain dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tempat kerja, baik secara daring maupun luring. Terus selanjutnya meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektoral, yaitu mengaktifkan koordinasi dengan lintas sektor seperti pemerintahan desa, kecamatan, TNI Polri, sekolah dalam sinkronisasi program, serta aktif dalam kegiatan lokakarya bulanan puskesmas dan lokakarya tribulanan di kecamatan. Baik Bu, saya kira itu yang saya bisa sampaikan dari kegiatan ini. Iya, baik. Terima kasih Pak Yusran. Jadi kira-kira beginilah yang saya harapkan gitu ya dari tugas ini. Jadi langsung jelas gitu. Ada di sini ada membangun tim, ini emang kerjasama gitu ya. Dengan sekolah ada ya? Ada Bu, sekolah Bu. Oh ya ada ya. Jadi dengan sekolah misalnya mungkin tentang kesehatan gigi dan mulut anak-anak, kemudian mungkin kesehatan lingkungan gitu ya. Jadi mungkin juga dengan pemerintah desa itu mungkin dengan ibu-ibunya juga gitu kan, bukan hanya kelurahannya atau
desanya, tapi dengan ibunya mungkin jasa Wisma ataupun PKK gitu. Kemudian itu bisa juga dalam rangka kewaspadaan dini gitu ya. Jadi anak sekolah itu mungkin diperiksa, siapa tahu sudah ada yang ngelem gitu kan, itu yang murah itu kan ngelem gitu ya, yang ngelem itu sampai jadi diantisipasi. Kemudian ada penyuluhan tentang itu. Jadi edukasi berarti ini ada kerjasama. Nah ini jadi Pak Katsirun, Ibu Ayu kita bisa kerjasama dengan puskesmas nih. Jadi puskesmasnya sudah ngajak nih, jadi sudah nanti orang ikut saja gitu ya, bahwa untuk tadi satu untuk menjaga kesehatan jasmani maupun lingkungan itu ada kerjasama dengan puskesmas. Jadi kalau ada ibu punya berarti sebenarnya gayung bersambut itu, berarti puskesmas juga siap untuk bekerja sama. Kemudian sekolah ya, kemudian itu tadi semua dalam rangka untuk membangun atau memperkuat gitu ya kesiapsiagaan bela negara. Jadi kenapa harus dengan puskesmas, supaya sehat semua Bapak Ibu dan kemudian murid-murid itu sehat semua, supaya ketika diminta untuk misalnya perang gitu ya, kalau kita mau perang itu sudah siap semua, kondisinya adalah ready semua, tidak kaget. Itu ya, jadi kita kan tidak tahu ya tiba-tiba suruh perang itu kan tidak tahu. Oke, jadi perangnya bisa melawan narkoba, bisa melawan korupsi, gitu kan, itu perang semua ya. Oke, bukan berarti harus melawan negara lain, tapi melawan yang ada di dalam Indonesia sendiri. Oke, terima kasih Pak Yusran ya, Pak Yusran. Terima kasih. Ya, oke, luar biasa. Jadi nanti bisa pengayaan ya sebelum di-upload Pak Katsirun dan siapa tadi, Bayu. Ya. Oke, mungkin lebih ini lagi Pak, supaya nanti nilainya jangan ini ya, karena kebetulan ini bisa diupload belakangan gitu. Jadi luar biasa untuk Bapak Ibu. Jadi saling mengisi, saling mendapatkan satu sama lain gitu. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut ke rencana aksi bela negara. Dan sebelumnya saya meminta satu orang atau dua orang yang bersedia. Nanti saya minta ada yang baca puisi ya, waktu ASBN. Waktu ASBN nanti jam 10 itu nanti ada kegiatan jam 10 ya, jam 10 sampai jam 12 itu ASBN. Nanti saya minta ada yang baca puisi. Saya minta 2 orang. Satu Pak Ahmad Saiful ya, sudah bersedia. Satu lagi siapa? Sebelum saya menyerahkan Ibu Yulia. Tapi puisi yang tadi itu Ibu? Ya. Ya. Puisi yang sudah dibuat kemarin, dinyatakan. Jadi ada tekad bela negara, yang ada tekad bela negara. Siapa kemarin ya? Yang sudah ada. Siapa yang merasa baca puisi? Siapa kemarin? Ibu Yulia ya? Ya, oke, Ibu Yulia angkat tangan. Bagaimana Ibu? Ibu saya mau lagi Bu, tugas Ya? individu. Kenapa? Mau RABN. Oh ya, tunggu Iya. sebentar ya. Oke, sebentar. Jadi kemudian setelah itu di samping puisi saya minta ada yang menceritakan apa namanya ini, tunggu. Ini maklum orang tua ya, orang tua banyak lupa-lupa. Oke. Jadi bagaimana perjalanan Bapak Ibu sehingga sampai duduk di sini? Bagaimana siapa di sini yang mau bercerita tentang pengalamannya bagaimana sampai menjadi CPNS ini? Perjuangannya, bagaimana perjuangannya? Oke. Siapa yang perjuangannya luar biasa, merasa perjuangannya luar biasa, silakan angkat tangan nanti disampaikan gitu ya di waktu ASBN. Siapa? 2 orang saya minta. Siapa? Yang penuh pengorbanan, merasa aduh begitu luar biasanya saya sampai misalnya saya 5 kali ikut CPNS baru ini yang lolos, bagaimana gitu ya,
dengan doa orang tua, dengan pengorbanan, misalnya dengan apa namanya suami atau istri gitu kan, ikut juga gitu, ikut mendoakan sehingga akhirnya gitu kan. Itu. Siapa? Angkat tangan dulu. Siapa yang bersiap? Siap. Nggak ada ya, semua mulus-mulus saja ya, biasa-biasa saja. Saya begitu ujian langsung lulus, nggak perlu berjuang-berjuang. Ada kan yang dari, yang susah, Ibu. misalnya kayak Pak Yusran, misalnya dari yang dari Makassar kemarin siapa? Pak Yusran itu siapa? Saya Bu, izin. Dari Pak Yusran dari Makassar sana. Aduh, saya tinggalkan ternyata. Aduh, ternyata saya penempatannya di jauh sana ya, jauh dari peradaban misalnya. Tapi demi ini saya, ya itu semua keberhasilan saya itu tidak terlepas dari doa orang tua, sokongan bapak, namanya dukungan istri, misalnya kalau sudah punya istri. Sudah punya istri belum Pak Yusran? Siap sudah Bu. Sudah, itu berarti ada dukungan istri situ kalau sudah punya anak ya, anak punya doa-doa ya kan. Itu ceritakan gitu bagaimana perjuangan Bapak Ibu sampai di sini. Siapa yang mau? Ini di pemaparannya nanti di kelas besar Bu atau di? Ya di kelas besar supaya se-Indonesia tahu gitu ya, supaya se-Indonesia tahu. Oh, Oke. Pak Yusran? siap, boleh Bu. Oke, Pak Yusran. Yang ibu-ibu siapa? Tidak ada yang berjuang penuh ini ya. Waduh, cuma saya yang berjuang penuh duka lara ini ya. Yang lain ternyata wah mulus-mulus semua. Simsalabim langsung begitu kuliah selesai langsung mendaftar CPNS langsung diterima gitu ya. Sama seperti saya lulus SMA langsung kerja itu ya. Duka Saya Ibu, lulus Ibu. Ya. Tapi kita orang sudah di puisi, Ibu. Ya, kan Pak Ahmad Saiful sudah puisi. Jadi Pak Yusran di ini ibu-ibunya nih belum ada yang angkat tangan. Jangan kalah Bu, ayo semangat gitu ya. Masa cuma saya semangat di sini saya lihat ini. Yang lain kok layu-layu nih. Ayo semangat. Siapa? Oh berarti memang tidak ada yang berjuang di sini nih ya. Ternyata ya. Bu, mohon maaf Bu, puisi Ya. hanya satu orang saja. Dua, makanya Atau- ibunya siapa? Satu Pak Ahmad Saiful, satu ibu. Siapa ibu yang angkat tangan? Jadi puisinya yang harus ada di Ibu bela puisi negara. boleh saya? Apa? Bu Faradila. Saya iya puisi. Puisi. Ya, oke. Ibu berarti Pak Ahmad dengan Ibu Faradila ya. Tapi Pak Kastirun belum pemaparan, Ibu, sekaligus. Puisinya, Ibu. Oke. Tidak bagus, jadi tidak boleh dipaparkan. Ya. Pak Ahmad kan kita punya janji, Pak. Pak Kasirun tidak. Nah, Kita ada Pak, ada perjanjian rahasia kita. Makanya Bapak harus baca puisi. Pak Iya, Ahmad Ibu. Saiful. Ya. Jadi iri saya. Siapa yang ngiri? Siapa yang ngiri? Pak Kasirun. Ya, Bapak sih lari-lari waktu hari pertama, Pak. Itu Pak Ustadz yang suka Gitu. tidur. Nah, oke. Kemudian siapa yang ini Pak Yusran dengan siapa yang mau ini? Pak Yusran dengan Bu Miati, Bu. Bu Rukmiati. Bagaimana Bu Rukmiati? Jangan ditunjuk tidak siap gitu ya. Yang harus siap ya, harus siap. Siapa? Bu Irma? Oh, tidak Bu, saya ini mulus-mulus saja. Hidup saya tidak ada gejolak gitu yang berarti gitu ya. Jadi tidak ada perjuangan itu. Saya santai-santai saja. Saya ngerjakan soal juga sebenarnya cuma ngarang saja, tapi ternyata betul itu. Karena saya cuma ngitung kancing ternyata pas itu kan. Jadi ya tidak ada yang signifikan yang perlu diceritakan. Tidak ada. Aduh, ternyata. Luar Izin biasa. Ibu, saya boleh menceritakan? Bu Minarni, oke. Ya. Berarti Bu Minarni dan Pak Yusran ya. Oke. Disiapkan memang naskahnya atau garis besarnya supaya nanti ketika ini sudah lancar ya. Kalau mau nangis berarti siapkan tisunya. Ya, kemudian termasuk kita yang nonton ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini istirahat itu menyiapkan tisu, kemudian berpakaiannya harus lengkap. Jangan sampai Bapak Ibu pakai putih di atas, di bawahnya pakai sarung atau celana pendek. Nanti harus celana panjang. Ibu-ibunya juga harus lengkap ya. Jangan tidak, karena nanti harus berdiri dan sebagainya, nanti kelihatan kalau ternyata Bapak pakai sarung. Atau malah tidak pakai sarung, ibu-ibu ya.
pakai celana maksudnya gitu ya. Gitu. Jadi harus siap karena bagaimana kita ketika mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya kita harus atau kita menyanyikan itu berarti kita harus berdiri tegak sikap sempurna gitu ya. Jadi ketika Indonesia Raya maka semua harus berdiri tegak sikap sempurna atau siap. Itu sebelum Bapak Ibu membacakan ini ya RABN. Oke ya. Jadi baca puisi Ibu Faradila dan Pak Ahmad Saiful. Puisi. Kemudian kisah perjalanan Pak Yusran dan Ibu Minarni. Sip. Mudah-mudahan ada waktu jadi semua bisa terbaca terpanggil semua untuk membaca. Jadi kelompok 2 aman berarti. Oke. Silakan Ibu Yulia, RABN-nya disampaikan. Baik Bu, terima kasih. Baik, saya akan memaparkan matriks rencana aksi bela negara yang ada di sekolah dasar SD Negeri Siatu, Sekolah Dasar Negeri Siatu. Baik, saya mengambil 3 nilai bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. 3 nilai. Yang pertama cinta tanah air, yang kedua setia kepada Pancasila, dan ketiga memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, untuk indikator pertama itu cinta tanah air, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya yaitu melakukan sosialisasi Jumat bersih dengan melibatkan pihak sekolah, masyarakat, dan Karang Taruna. Tempatnya itu di sekolah, waktu di hari Jumat. Kemudian indikator kedua, berbuat baik kepada orang lain. Aksinya yaitu menerapkan 3S, salam, sapa, senyum, dan melibatkan warga sekolah dan masyarakat. Ketiga yaitu menggunakan produk dalam negeri. Aksinya melakukan rapat dengan Dewan Guru untuk menggunakan pakaian batik di hari Kamis. Lalu nilai bela negara kedua yaitu setia kepada Pancasila. Indikator pertama menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan. Aksinya poin pertama melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua yaitu membaca Asmaul Husna di hari Jumat melibatkan seluruh warga sekolah. Lalu indikator kedua memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksinya yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tempatnya di sekolah. Kemudian yang ketiga itu menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat. Lalu aksinya rapat dengan guru mengenai pembentukan panitia pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Terus yang nilai bela negara yang ketiga yaitu memiliki kemampuan awal negara. Indikator pertama yaitu memiliki kemampuan yaitu aksinya melakukan sosialisasi tentang program GLC dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu dengan melibatkan warga sekolah, sekretaris daerah, oknum tenaga kesehatan, dan warga setempat. Sekretaris desa atau sekretaris daerah? Hanya perwakilan daerah saja, Bu. Oh. Iya, Bu. Perwakilan perangkat desa. Lalu yang kedua yaitu indikator kedua memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam keragaman hayati. Lalu aksinya yaitu saya membuat media pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan menggunakan terumbu karang. Yang ketiga yaitu indikator ketiga mempraktikkan clean and good governance dalam bermasyarakat. Aksi yang saya lakukan yaitu melakukan penataan halaman sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Sekian dan terima kasih, Bu. Clean and good governance itu dengan penataan sekolah? Iya, Bu. Membersihkan sekolah dengan penataan seperti penataan pot-pot bunga, kemudian menata kelas, gitu. Memang begitu ya, clean and good governance itu dengan itu ya, di aksinya?
clean and good itu biasanya memberikan informasi yang transparan gitu ya, kemudian memberikan itu biasanya, ini tidak ya? Oke, jadi ketepatannya juga harus gitu ya, bahwa clean and good governance itu bukan soal kebersihan, tapi soal kebersihan aparat dari korupsi gitu ya. Jadi dia bersih, akuntabel gitu. Jadi bekerja dengan penuh tanggung jawab, itu biasanya clean and good governance. Jadi tidak menerima suap atau apa gitu ya di sekolah gitu, kemudian memberi nilai ya adil dan transparan apa adanya, tidak direkayasa itu, kemudian itu tadi ini clean and good governance, pemerintahan ya yang bersih dan baik. Oke, jadi nanti bisa direvisi kembali ini kalau memang ini ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ibu Yulia. Jadi kayaknya semuanya bisa dilakukan gitu ya, karena tidak melibatkan. Apakah memang ini sekarang lagi penerimaan pegawai murid baru tadi ya, Ibu Yulia? Iya, Memang Bu. lagi ya. Oh ya, jadi supaya nanti betul-betul itu dilaksanakan rapat itu dalam rangka penerimaan siswa baru, gitu ya. Jangan sampai sudah lewat baru dibuat. Oke. Baik, terima kasih Ibu Yulia. Siapa lagi tadi? Pak Kasirun ya? Loh, Pak Kasirun mana? Ada? Tadi angkat tangan tadi Pak Kasirun kayaknya. Siapa yang angkat tangan lagi? Mas senyum-senyum Pak Kasirun ini. Pak Kasirun silakan. RABN. Ya. Baik, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba paparkan rencana aksi bela negara peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 83 di Kabupaten Tanjung Pinang. Yang pertama, nilai bela negara cinta tanah air. Indikatornya adalah yang pertama, menjaga nama baik bangsa dan negara. Aksinya adalah saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Indikator yang kedua dari cinta tanah air adalah memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Adapun aksinya adalah mengajar anak didik dengan penuh semangat. Aksi yang kedua, membentuk karakter anak didik agar menjadi generasi berakhlak mulia. Cinta tanah air atau indikator dari cinta tanah air yang ketiga adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Aksinya adalah yang pertama, membeli Apa Pak Kasirun? Pak Kancing ya? Pak Kasirun? Sepertinya Pak Kancing. Kancing ya? Pak Kasirun terkancing. Tidak bisa. Hilang lagi. Keluar ya? Saya coba hubungi lewat WA. Iya. Oke, silakan. Siapa lagi yang ini? Pak Nur Akbar. Silakan, Pak. Sini kita bisa lihat
Yang pertama harus memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sebelumnya, kecerdasan emosional. Oh, ya sudah Bapak ya. Ribut. Oke. Yang kedua ada Pak senantiasa menolak Nur Akbar ternyata banyak. Mulai dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Double nanti ya. Oke, silakan tutup Pak Akbar. Siapa? Ibu Rukmiati. Silakan Ibu. Ada yang kirim tugas sampai ini Bu Yulia ya? Sampai 4 kali atau 5 kali masuk satu tugas. Tugas apa, Bu? Saya lupa siapa yang sampai 4 masuk tugasnya. Lewat WA, Bu? Bukan, di Kolabjar. Oke, silakan Ibu Rukmiati. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan rencana aksi bela negara peserta pelatihan dasar Afghanistan 2021 atas nama Rukmiati Muslimin. Nilai-nilai bela negara yang saya ambil, yang pertama ada cinta tanah air, kedua sadar berbangsa dan bernegara, dan yang ketiga memiliki kemampuan awal bela negara. Untuk nilai bela negara cinta tanah air, indikator yang saya ambil itu pertama menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Untuk aksinya membersihkan halaman rumah di tempat tugas saya, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Indikator yang kedua, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Aksinya dengan membeli produk lokal atau pangan Indonesia. Kemudian yang kedua, memakai baju batik pada hari Kamis. Kebetulan kalau di sekolah kami, Bu, memang tidak aktif anak-anak untuk ke sekolah karena sudah dilarang, jadi biasa guru-gurunya saja yang datang ke sekolah. Jadi biasa kami kalau datang, kalau hari Kamis, berbaju batik. Yang ketiga, indikator ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara. Aksinya yang pertama, saya menggunakan media sosial seperti Facebook untuk berbagi informasi-informasi positif tentang Indonesia. Aksi yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nilai bela negara untuk sadar berbangsa dan bernegara, indikatornya yang pertama menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksinya yang pertama, wajib dan taat membayar iuran air setiap bulannya di tempat tugas saya. Kemudian yang kedua, menaati tata tertib di tempat kerja. Kebetulan di SMP Negeri 1 Wakil. Indikator yang kedua, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Aksinya melaksanakan tugas saya sebagai seorang tenaga pendidik selama masa pandemi, yaitu tetap mengajar luring di rumah, karena kami di tempat tugas ditugaskan untuk tetap mengajar, tapi mengajar di rumah guru. Jadi anak-anak siswa yang datang ke rumah guru. Aksi yang kedua, bersosialisasi dengan warga setempat. Indikator yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. Maaf, ini aksinya cuma satu, mengajak siswa untuk bergotong royong membersihkan sekolah dengan tetap mematuhi sebenarnya Ibu, mematuhi protokol kesehatan. Kebetulan di SMP Negeri 1 Wakep karena siswanya tidak aktif, tidak diizinkan untuk datang ke sekolah, jadi ada hari-hari tertentu kami selaku guru untuk mengajak siswa datang ke sekolah, membersihkan sekolah, setidaknya sebulan bisa sampai 2 atau 3 kali, karena kalau tidak dibersihkan berumput.
Oke, yang ke nilai bela negara yang ketiga, memiliki kemampuan awal bela negara. Indikator yang pertama, gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Yang pertama, aksinya adalah sarapan pagi setiap harinya. Yang kedua, melakukan home workout 3 kali dalam seminggu. Jadi berolahraga di rumah, diusahakan 3 kali dalam seminggu. Yang indikator kedua, memelihara kesehatan jiwa dan raga. Ini juga dilakukan di rumah, bisa kita dengan membaca zikir pagi petang setelah sholat subuh dan sholat asar setiap harinya. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh di masa pandemi. Ini juga dilakukan di rumah. Indikator yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Aksinya bisa dengan memberikan sebagian harta, materi, barang, apapun makanan yang, maaf, harusnya di sini yang saya miliki kepada orang yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian aksi yang kedua, melaksanakan sholat. Mungkin cuma itu yang bisa saya paparkan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa ini? Home workout itu apa? Olahraga di rumah aja, Bu. Maaf. Bahasa Indonesianya olahraga di rumah itu ya? Iya. Oke, saya baru tahu, jadi makanya saya tanya itu. Berarti ada olahraga untuk menjaga kesehatan, kemudian makan makanan yang bergizi ya, sarapan. Kalau saya sarapannya cuma teh ini. Hari ini ya, belum sarapan ini. Oke, jadi semuanya wajib dan taat membayar iuran air. Ibu bayar air tiap bulan? Bayar, Bu. Terus Ibu tinggalnya di kompleks sekolah atau di luar? Kontrak rumah. Oh, berarti bukan di dalam ya, bukan perumahan dinas. Bukan, Bu. Bukan. Oke. Baik, berarti semua ini bisa hanya air, berarti listrik enggak ya? Belum ada listrik kan? Listrik beli pulsa sendiri. Oke, jadi pulsa ya, listriknya pulsa. Iya, Bu. Oh iya betul, kalau enggak dibeli berarti gelap dunia gitu ya. Oke, berarti bisa semua dilaksanakan, nanti kapannya itu berarti nanti tanggalnya diisi ketika dilaksanakan ini. Ketika ini nanti tanggalnya diisi. Kalau misalnya pakai baju batik hari Kamis berarti ada 4 kali Ibu foto ya, meskipun Ibu ganti hari ini jam ini foto, bukan bajunya foto lagi gitu ya, saya enggak tahu juga gitu ya. Tapi nanti dilihat jamnya, harinya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ibu siapa ini? Rukmiati. Ya, silakan di stop share. Semua bisa dilaksanakan karena memang tidak ada kegiatan di sekolah gitu ya. Jadi hampir semua kegiatannya di rumah. Makanya saya bilang kenapa tidak ada kebersihan di sekolah gitu ya, cuma di rumah. Oke, baik. Selanjutnya apa yang Pak Kasirun tadi? Ya. Ya, Bu. Jaringan, Bu. Mohon maaf. Ya, silakan dilanjutkan Pak Kasirun. Baik. Sampai dari pertama, Bu, atau lanjut yang tadi? Ya, lanjut. Baik. Nilai bela negara. Yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Adapun indikatornya ada 3. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi. Aksinya yaitu yang pertama, ikut aktif dalam pembimbingan Risma. Dan yang kedua, memberikan bimbingan kepada majelis taklim setempat. Kemudian indikator yang kedua adalah berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Aksinya yaitu mentaati segala peraturan hukum. Yang kedua, berusaha mempererat tali silaturahim. Kemudian indikator yang ketiga, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Aksinya adalah menjadi abdi negara yang profesional dan bertanggung jawab. Yang kedua, berusaha membantu setiap orang yang membutuhkan. Kemudian kita ke nilai bela negara yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Adapun indikatornya ada 3. Yang pertama adalah paham nilai-nilai dalam Pancasila. Aksinya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat.
Yang kedua, bersikap adil dalam keadaan susah maupun senang. Indikator yang kedua adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksinya yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan aksi yang kedua adalah menjunjung toleransi kehidupan bermasyarakat. Menjunjung toleransi kehidupan umat beragama. Indikator yang ketiga yaitu menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Adapun aksinya yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang kedua, bersyukur menjadi warga negara Indonesia yang kaya akan budaya. Waktu insya Allah tempat akan dilaksanakan di Desa Bolu dan juga di sekolah yaitu SMP Negeri 3 Tokian, dan waktunya insya Allah menyesuaikan. Terima kasih Bu. Mohon koreksinya. Baik Pak Kasirun, coba ke atas dulu dari indikator 1, nilai 1 ya, nilai 1. Nilai 1, menjaga nama baik, menghormati, saling menghargai, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Contoh aksinya apa ini? Contoh aksinya apa Pak? Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Contoh aksinya apa? Seandainya biasa kalau hari Minggu, hari libur, kita pergi ke Wakai yang ada jaringan, tempat yang ada jaringan. Nah, kemudian seandainya bersamaan dengan kerja bakti, misalkan, bisa ada itu di Timbun Jalan, sebaik jembatan, kita dahulukan untuk kepentingan masyarakatnya. Kita ikut kerja bakti dulu. Seperti itu kira-kira. Nanti jelasnya ya, aksinya itu harus jelas. Aksi itu teori ya, mendahulukan kepentingan itu namanya teori. Nanti aksinya adalah di saat misalnya Bapak mau cari jaringan untuk sudah ada keluarga Pak? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, yang keluarganya di jauh sana ternyata ada warga masyarakat ada kerja bakti, maka saya kerja bakti dulu baru ini gitu ya. Jadi ada penjelasannya di sini, harus konkret itu, jangan aksi itu jangan teori gitu. Saling menghormati dan menghargai itu bagaimana caranya gitu. Jadi menghargai menghormati yang tua, menghargai yang muda misalnya. Memberikan kontribusi, menjaga pengajaran ini dengan penuh semangat, membentuk karakter, kemudian ikut mempromosikan produk. Waduh, bagaimana promosinya ini? Memberikan, mana tadi ya? Berusaha mempererat tali silaturahim. Nah, sekarang ini kan harus jaga jarak. Bagaimana bentuknya ini? Mempererat tali silaturahim dengan cara apa? Kaitannya dengan majelis taklim tadi, Bu. Oh, dengan itu ya. Jadi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan prokes yang ketat, kita tetap gitu ya. Jadi tetap ada silaturahim dengan majelis taklim itu gitu ya. Jadi tetap jaga jarak, itu kan cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Jadi silaturahim itu dengan tetap gitu ya, melakukan apa gitu. Kemudian menjalankan hak menjadi abdi negara yang profesional bertanggung jawab. Itu tentunya apa? Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu yang harusnya itu dijelaskan konkretnya gitu. Jadi jangan teorinya. Menjadi abdi negara yang profesional itu teorinya, praktiknya itu bentuknya bagaimana gitu ya. Misalnya memberikan penugasan dan sebagainya. Atau Bapak memberi nilai kah, memberi tugas tepat waktu atau apalah gitu ya, yang konkret gitu, yang konkret. Kemudian berusaha membantu setiap orang yang membutuhkan, karena belum tahu apa yang orang yang butuhkan ya. Kemudian menjaga persatuan. Kalau berusaha membantu setiap orang yang membutuhkan, atau lebih baik misalnya kalau tidak ada saat habituasi tidak ada orang yang membutuhkan, berarti Bapak harus apa gitu ya, apa yang Bapak harus lakukan. Ini sudah rencana ya, ini harus terlaksana gitu. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya. Caranya mungkin menjaga persatuan itu dengan santun, tidak mengkritik orang sembarang, misalnya orang tidak pakai jilbab, atau kamu ini tidak pakai jilbab dan sebagainya gitu. Padahal laki-laki itu tidak pakai jilbab ya tidak apa-apa. Ya, jadi menjaga persatuan itu dengan cara apa? Gitu, tidak memberikan berita yang itu hoax misalnya, kemudian
apa namanya, selalu santun gitu ya, menegur orang itu dengan sopan, berarti kan itu menjaga persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat. Kemudian bersikap adil dalam keadaan susah maupun senang. Adil terhadap siapa ini? Kalau dengan siswa berarti Dalam akan pergaulan, ya, Bu. ya pergaulan, berarti dengan misalnya kalau di sekolah yaitu dengan memberikan nilai sesuai dengan apa adanya, kemudian memperlakukan siswa tidak berbeda gitu ya, sama gitu ya. Itu, jadi itu jelasnya begitu. Kemudian mengamalkan nilai menjalankan ibadah sesuai, berarti Bapak apa? Islam misalnya sholat, berarti saya akan sholat 5 waktu misalnya sesuai tepat waktu misalnya. Kemudian menjunjung toleransi kehidupan. Caranya bagaimana ya toleransi kehidupan ini? Beragama. Apa gitu bentuknya, itu maksud saya bentuknya apa? Kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa. Contohnya apa, Pak? Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Contohnya apa? Oke, saya mengajarkan mengaji anak-anak meskipun tidak ada di dalam kurikulum misalnya, ya kan? Mengajarkan apa huruf hijaiyah gitu, anak-anak baca misalnya, itu kan tidak ada. Jadi itu langsung disebutkan saja itu, saya rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, apa ya, keterampilan dan sebagainya. Bersyukur menjadi warga negara Indonesia yang kaya akan budaya. Syukurnya bentuknya apa? Itu ya, bentuknya itu yang saya harus dilihat. Jadi bentuk realnya apa? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi ya, jadi itu nanti bisa diperbaiki lagi Pak Kasirun gitu ya. Siap. Bisa diperbaiki nanti supaya ketika setelah habituasi nanti ini sudah hasil perbaikan. Baik, silahkan di stop share. Ya. Oke, baik. Waktu saya tinggal 1 menit, meskipun di situ masih ada 17 menit, tapi waktu saya 1 menit lagi. Baik, jadi Bapak Ibu, kita, Pak Ahmad Saiful, raise hand. Mau membaca ini Pak RABN? Mau membaca RABN? Iya Ibu, sebentar aja Ibu. Saya punya siapa tahu ada kritikan. Tidak usah ya. Bapak sudah dengar tadi apa yang saya sampaikan dari beberapa orang gitu. Jadi nanti saya kritiknya di WA saja karena sudah ada nomornya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad. Iya. Ya, jadi sudah ada, nanti yang sudah ada nanti kalau memang perlu meminta gitu, Ibu mohon untuk ini ya RABN-nya. Karena memang tidak ada apa ya namanya? Tidak ada umpan balik ya, untuk umpan balik langsung di dalam LMS itu, tidak ada umpan balik. Oke, tadi yang belum siapa semua tadi? Pak Ahmad. Dari tadi angkat tangan kayak waktu ya diminta siapa yang mau, ini tidak ada yang angkat tangan. Giliran habis waktu baru angkat tangan gitu. Ini yang repot ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak ini ya. Kurang canggih ini ya. Oke. Baik, karena kita ada sesi berikut nanti jam 10, kita istirahat dulu. Pak Yusran, Pak Ahmad menyiapkan ya, Pak Ahmad Saiful dan Ibu Faradila puisinya disiapkan, jadi bagaimana nanti membacanya, kemudian kisah perjalanan Pak Yusran dan Ibu Minarni. Disiapkan ya, disiapkan semua, silahkan kita istirahat dulu, Bapak Ibu menyiapkan dan kita semua juga akan bersiap-siap. Oke ya, saya minta maaf Pak Ahmad dan kawan-kawan yang belum bisa menyampaikan RABN-nya. Memang hanya sebagian yang saya ini supaya perbaikan itu untuk semua. Jadi logika itu yang harus Bapak, oke berarti saya punya harus perbaikannya di sini, hampir sama. Karena yang sekolah sudah ada tadi ya, jadi sudah ada contoh-contoh yang kayaknya sekolah semua tadi yang contohnya. Tapi saya rasa bisa diadop untuk yang Pak Nur Akbar maupun Pak Yusran tadi itu, oke berarti saya masih teori nih, aksinya apa, itu nanti ada perbaikan sendiri. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita ketemu lagi nanti di room besar pada jam 10. Saya akhiri sampai di sini pertemuan sesi 1 ini. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, salam kenal kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, oke, makasih Ibu Mutia. Saya live ya, mau istirahat dulu. Pak Ibu Mutia ternyata. Oke. Masih berjalan recording.
Bagaimana recording? Stop. Hah? Jangan sampai Di stop. buat ini. Kemana Eka? Jadi kita terus Di stop saja. Cara muncul suara laptop. Jangan dulu, yang puisi pemanasan dulu, yang puisi. Puisi. Apa suruh? Si. Oh, Pak Ahmad. Kedengaran suara aku situ? Pemanasan, duet. Kemarin itu nggak ada ya? Tidak, masalahnya saya punya ini. Sini kasih mundur itu. Ini masih. Kamar baca. Tidak dapat dengar. Puisi yang mau dibaca, puisi yang dapat 6,8. Atau live dulu tahu Apa? cuma kasih baik. Oh, Jangan. tidak mau kasih baik kita 68. laptop ini. Mak iyo, 68. mana apa yang di sini sih? Tidak, kan Apa di sini? puisi yang saya mau baca itu adalah puisi yang saya nilainya tadi kemarin 68. Banyak Pak ibu. Ahmad ini Pak 86 padahal dia balik. Ya, betul. Karena tadi kan saya minta perbaikan. Nah, Ibu bilang ada perbaikan, ada bukti chatnya ini. Mana itu masuk kirim? Recordingnya tidak dikasih mati ini. Masih mati saya semua sudah tambah ke beda. Iya, Sudah kan? Sudah boleh dikasih mati? kasih mati. Saya rasa sudah. Tinggal saya sendiri nih. Akbar, boleh selesai di recording. Saya sudah dari tadi saya selesaikan. Saya selesai rekod. Baru ini tengok. Sudah tidak kirim di WA. Masih ada ini Waalaikumsalam. saya masih berekor ini. Ya. Biar apa? Sama belum justru ya. Siapa yang berecording ini? Iya, baru kita punya. Tuh, ini sementara dikirim tuh. Bukan, tidak bisa buka yang kayak gitu cuma. Tidak bisa buka. Kalau kita pakai kita tugas tadi. Stop Satu iyo. download. Coba kan di sini tulis perspektif semangat putar baca tuh. Siapa berekor? Ini kenapa masih di recording ini? Ada yang kepala satu. Ibu Yulia. Kasih mati rekornya ini. Kasih. Saya mati saja.